Cek. Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang ini siang kali ini saya mau berbagi tips. Kemarin ada beberapa keluhan tentang perawatan murai batu trotol kayak gitu ya. Jadi ada beberapa teman penangkar atau peternak merawat murai batu trotol di usia sekitar 1 bulan kayak gitu ya. Biasanya rawan-rawannya itu mulai peralihan, mulai nangkring, mulai peralihan makan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini akan saya bagikan tips untuk mengatasi kematian pada trotolan murai batu. Dan teman-teman kemarin ada juga yang bertanya tentang baru beli murai batu ternyata tidak makan pur akibatnya mati kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan berbagi. Di depan saya ini trotolan, ini usianya bervariasi. Yang sebelah kiri ini usianya sekitar 2,5 bulan ya. Terus yang sebelah kanan ini sekitar 2 bulan, mungkin belum ada ya kayak gitu ya. Tetapi udah melewati masa kritis. Kenapa saya bilang masa kritis? Karena kita lihat kotorannya itu melenek-melenek. Jadi kalau udah trotol sehat itu kotorannya itu purnya kayak gitu kalau dipur. Kalau enggak dipur ya enggak masalah. Biasanya yang jadi masalah itu karena burung tersebut dikasih pur dan purnya kurang cocok dengan burung tersebut. Oke, berdasarkan pertanyaan tadi, teman-teman bingung mengepurkan trotolan kayak gitu ya, akibatnya dia mati. Jadi kita harus tahu teman-teman penyebabnya itu apa. Jadi ada beberapa, tadi ada yang tanya tuh, Om, murai batu trotol saya rawat dari kecil itu gampang hidup, tetapi setelah mau makan itu kok, setelah mau peralihan pur kering itu kok mati kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau di daerah sini sendiri itu daerah Tulungagung ya. Sini biasanya saya perawatannya itu suatu misal burung tersebut usianya 1 bulan ya, udah mulai makan. Jadi burung tersebut biasanya 1 bulan itu udah notol makan, entah itu kroto, entah itu pur kayak gitu, entah itu ulat kayak gitu ya teman-teman. Tetapi teman-teman di sini sekitar sini, peternak di sini dan saya alami dulu itu asalkan dia mulai notol atau udah mulai makan kayak gitu ya teman-teman. Ketika pertama kan disuapi lah, mulai mandiri itu rata-rata kematiannya di situ. Banyak faktor kematiannya malah mulai mandiri itu. Kita harus tahu penyebabnya, yaitu pertama dia itu biasanya loncat-loncat dan terbanting-banting sana sini kayak gitu ya teman-teman. Terus yang lebih tidak enaknya lagi, dia usianya udah dewasa ya, udah ngeriwi. Kan kecil itu biasanya dia langsung ngeriwi ya. Dan mulai makan pur itu dia itu ngedrop dan mati kayak gitu ya teman-teman. Jadi biasanya usia segitu itu perawatannya kalau bisa masih ditaruh tempat tenang kayak gitu ya teman-teman. Jadi ditaruh tempat tenang, boleh dijemur seperlunya ya. Tapi misalkan dia panik gerak-gerak loncat-loncat itu jangan kelamaan. Karena apa? Nanti dia bisa sakit badannya, akibatnya dia kurus, tidak mau makan kayak gitu ya. Tidak mau makan terus kurus. Terus ini tadi peralihan caranya mengepurkan. Permasalahannya itu dia itu kurang makan teman-teman sebetulnya. Kita harus tahu. Kenapa kurang makan? Karena ya itu tadi langsung dipur mungkin dia tidak enak kayak gitu ya. Terus gizinya kayak kurang kayak gitu ya teman-teman. Jadi biasanya di sini rata-rata itu menggunakan pancingan ulat kandang. Jadi untuk mengantisipasi tersebut menggunakan ulat kandang. Bagaimana caranya? Ketika burung mulai makan itu dikasih ulat kandang yang gerak-gerak itu rata-rata dia itu tertarik teman-teman. Jadi dia itu notoli ulat kandang. Jadi kalau sudah makan ulat kandang teman-teman jangan panik. Oh burung saya kok cuma ulat kandang yang dimakan, tidak apa-apa. Karena usianya itu masih muda. Ketika teman-teman buru-buru langsung dicopot, untuk ulat kandangnya langsung dicopot, langsung dipur full fur, itu rata-rata burung tersebut akan ngedrop teman-teman karena tidak kuat ya, belum kuat ya. Jadi perkiraan saya itu nutrisinya kurang. Jadi caranya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jadi ketika
kayak gini teman-teman. Biasanya saya taruh di cepuk kayak gini ya. Ini udah fur ya. Furnya itu 1/4, kita kasih ulet kandang itu seporsi saja. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalkan pagi itu kita kasih 1 sendok. Dia itu udah kenyang sampai siang. Nanti ulet kandangnya itu ditaruh di atas fur. Biasanya seperti itu. Setelah ditaruh di atas fur, nanti dia akan makan ulet kandang. Jangan panik teman-teman. Kemarin ada juga yang panik bilang ke saya, Om, yang dimakan kok cuma ulet kandangnya saja. Ya itu normal ya, karena apa? Dia itu masih suka makan ulet kandang kayak gitu ya, daripada pur, karena pada dasarnya dia makan hewan-hewanan kayak gitu. Terus selanjutnya kalau kita kasih 1 porsi sekitar 1 sendok itu lama, siang kan habis kayak gitu ya. Kalau siang habis dibiarkan, dia posisinya masih fit ya, karena kondisi tubuhnya masih fit, dia itu lapar. Nah, akibatnya dia itu akan makan furnya itu akan dimakan kayak gitu ya teman-teman. Terus kapan lagi kita kasih ulet kandangnya lagi? Sore hari. Jadi sebelum tidur jangan sampai perutnya kurang kenyang ya. Kalau udah makan pur biasanya dia apa ya? Biasanya merek purnya itu biasa-biasa yang pakai itu enggak apa-apa. Biasanya saya menggunakan Leopard kayak gitu ya teman-teman. Tapi ketika beranjak mau malam, dia mau tidur, biasanya saya kasih ulet kandang lagi 1 sendok. Itu ketika dimakan ya cukup untuk 1 malam. Untuk besoknya lagi kita kasih seperti itu. Jadi sampai kapan kita kasih seperti itu? Ya nanti kalau dia usianya ditandai dengan ekornya udah pepek. Udah pepek itu pokoknya ekornya udah mentok, berarti dia udah roso ya, udah kuat. Kayak gitu ya teman-teman. Biasanya saya nunggu ekornya mentok. Kalau misalkan teman-teman penasaran bagaimana melihat ekor mentok, ya dilihat merbungnya masih apa enggak, atau waktu dia bergerak-gerak itu kan kelihatan merbungnya. Berarti kalau ekornya mentok, berarti usianya udah kuat, usianya udah dewasa ya, berarti sekitar 2,5 bulan kayak gitu ya. Itu udah kuat. Itu nanti langsung saja settingannya dikurangi, entah teman menggunakan jangkrik, bisa menggunakan apa ya, EF lain bisa kayak gitu ya. Yaitu tadi kuncinya kalau daerah sini, kalau biasanya saya gunakan ulet kandang itu lebih aman teman-teman. Jadi rata-rata teman-teman semua di sini itu yaitu ulet kandang tadi, supaya intinya burungnya sehat dulu ya, utamakan keselamatan kayak gitu ya. Pak Suliki, anakan saya 1 tarangan 2 kok isi betina semua bos, apa penyebabnya? Ya rezeki Pak, itu Pak. Jadi ada yang 4 ekor jantan semua itu, teman-teman itu pernah mengalami, betina semua pernah mengalami, jadi jantan betinanya itu rezeki. Kemarin ada teman tips itu kita ngawinkan sore ya, tetapi itu sama saja ya, karena itu rezeki ya, dikasih. Yang penting sudah dikasih momongan, hidup sehat, kayaknya itu udah rezeki, berarti rezekinya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan jantan dan betina, cuma berusaha saja. Kemarin katanya ada trik itu kita ngawinkan sore kalau kawin cabut, supaya jantannya lebih banyak, tetapi itu tidak teman-teman, apa ya, istilahnya tidak ada pengaruhnya, itu tergantung dengan rezeki ya untuk jantan dan betina kayak gitu. Jadi itu tadi tips mengurangi kematian pada trotolan yang masih muda atau mulai makan ya. Ya enggak apa-apa, yang penting burungnya sehat terus, enggak apa-apa kita kasih EF berupa ulet kandang tadi ya. Misalkan di rumah teman-teman enggak ada ulet kandang, kita bisa menggunakan kroto ya. Jadi caranya ya sama dengan tadi, furnya tetap dikasih di cepuk, misalkan furnya setengah cepuk, atasnya ditaburi kroto secukupnya, misalkan porsinya 1 sendok ya 1 sendok, nanti sore dikasih lagi ya enggak apa-apa, kayak gitu ya. Yang penting burungnya mau makan, kondisinya sehat dulu. Untuk mengoporkan full fur itu gampang sekali. Kalau usianya udah mapan, udah agak tua itu enak sekali dan ketahanan tubuhnya akan kuat. Tetapi kalau ke susu atau tergesa-gesa itu akibatnya biasanya akan fatal ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kayak ini masih muda sekali. Nah, ini kuat sekali ya. Nah, karena ya sabar itu tadi, itu kotorannya ditandai itu melenuk-melenuk. Nah, kotorannya seperti itu. Jadi teman-teman kemarin yang bertanya kalau sudah melihat video ini, yaitu tadi jangan panik, gunakan trik seperti itu ya. Oke, video ini semoga bermanfaat. Ya kayak ini Pak, ini contohnya ya, kebetulan ini betina, bawahnya itu betina.
Jadi apa ya, ini ternakan 2 kali ya, ini adiknya, kakaknya lagi, itu betina. Kayak gitu ya, hidup satu betina semua. Ya ini rezeki ya, ini tangkaran sebetulnya indukan punya saya, yang rawat teman saya gitu ya, jadinya betina-betina. Jadi ya ini rezeki kita. Rezekinya betina ya enggak apa-apa, asalkan udah sehat. Itu kayaknya ya bisa ganti pakan ya, uang pakan kayak gitu.